Halaman 226 ya. Qala al-mu'allif, berkata beliau Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itsbatu ma'iyatillahi li khalqihi. Ini setelah kita bahas tentang Allah itu tinggi di atas makhluknya. Dibawakan 5 ayat yang sudah berlalu pembahasannya. Berikutnya ini bab yang sangat penting dan banyak muslimin keliru di dalam masalah ini, bahkan nyimpang sampai keluar dari Islam karena penyimpangannya atau karena parahnya di dalam menyimpang dari pemahaman yang benar, yaitu masalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah li khalqihi dengan makhluknya. Artinya Ahlus Sunnah di sini membahas tentang bahwa Allah itu bersama makhluknya. Asyarhu, penjelasannya, syara'al mu'allifu, penulis membawa, bisuki adillatil ma'iyah, tentang, di sini beliau membawakan ayat-ayat tentang dalil-dalil, membawa ayat-ayat atau dalil-dalil tentang Allah itu bersama makhluknya, yang disebut dengan ma'iyah. Ma'iyah itu artinya kebersamaan. Ai adillatu ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi. Maksud bab ini adalah tentang kebersamaan Allah bersama makhluknya. Wa nasibu an yadhkuraha ba'dal ulu, dan bab ini ada kesesuaiannya dengan bab sebelumnya. Yang bab sebelumnya membahas tentang Allah itu tinggi di atas makhluknya. Kemudian sekarang membahas tentang Allah itu bersama makhluknya. Li'annahu qad yabdu lil insan, karena kadang nampak di kalangan manusia, kadang nampak, sepintas nampak di pikiran manusia, annahunaka tanakidun baina kaunihi fawqa kulli syai'in wa kaunihi ma'al ibadi. Seakan-akan terjadi kontradiksi atau bertentangan. Katanya Allah itu tinggi, katanya Allah itu jauh di atas makhluknya. Nah ini kok pembahasannya Allah bersama makhluknya. Sepintas orang akalnya mungkin tidak nyampe, nanti di ayat-ayat itu dipaling-palingkan maknanya karena tidak nyampainya. Sepintas memang bagi kita yang sangat jauh kayak gitu, rendah keilmuan kita, memang seperti itu sepintas. Katanya Allah jauh di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya, tapi ini kok bersama makhluknya. Fakana minal munasibi jiddan an yudhkaral ayat, sehingga di sini sangat penting atau sangat perlu kita sebutkan ayat-ayat. Padahal yang menerangkan Allah tinggi di atas arsy itu ya ayat-ayat ya. Nah di sini juga ayat-ayat yang menerangkan Allah itu bersama makhluknya. Allati tasbutu ma'iyatallah, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu bersama makhluknya. Ba'da dzikri ayatil ulu, setelah penjelasan Allah itu tinggi di atas. Padahal tidak ada ayat itu yang bertentangan. Itu kaidah Ahlus Sunnah, tidak ada satu ayat pun yang bertentangan satu dengan lainnya. Di sini ada sekian ayat, 5 ayat yang telah kita bahas bahwa Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Setelah itu kita akan bahas ayat-ayat tentang Allah itu bersama makhluknya. Ini bertentangan apa tidak? Nah, yang jelas kesimpulan awal bahwa ayat itu tidak ada yang bertentangan.
kemungkinan ayat itu bertentangan dengan pemahaman akal manusia. Menunjukkan bahwa akal manusia itu yang salah, bukan ayatnya. Wa fi ma'iyatillah, di dalam masalah kebersamaan Allah Ta'ala li khalqihi, masalah kebersamaan Allah bersama makhluknya, mabahisu, ada beberapa bahasan. Al-mabhasul awal, bahasan pertama, fi aksamihi, tentang macamnya. Kebersamaan Allah itu macam-macam. Ma'iyatullahi azza wa jal, kebersamaan Allah itu tangqasimu ila qismain. Kebersamaan Allah itu terbagi dua macam. Nah, amatun wa khosatun. Yang pertama itu umum, yang kedua khusus. Wal khosatu, yang khusus, tangqasimu ila qismain. Yang khusus juga masih dibagi dua lagi. Muqayyadatun bisahsin, terbatas pada seseorang. Wa muqayyadatun biwasfin, dan yang kedua terbatas dengan sifat. Nah, tidak dibatasi dengan orang, tapi dibatasi dengan sifat. Amal amatu, adapun kebersamaan Allah secara umum, fahiyallati tashmalu kulla ahadin min mu'minin wa kafirin wa birrin wa fajirin. Kebersamaan Allah secara umum itu mencakup semua orang. Jadi Allah bersama orang mukmin, bersama orang kafir, bersama orang baik, bersama orang fajir. Orang fajir itu orang durhaka. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Surat Al-Hadid ayat 4. Bahwa Allah itu bersama kalian. Kalian di sini umum ya. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Di sini tadi meliputi orang kafir, mukmin, baik, buruk. Amal khasatul muqayyadu biwasfin, yang kedua, kebersamaan Allah bersama yang dibatasi dengan sifat. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik. Nah, ini sifat ya, orang yang bertakwa, orang yang baik, Allah bersamanya. Atau Allah bersama orang yang sifatnya bertakwa dan orang yang sifatnya baik. Wa amal khasatul muqayyadatu bisyahsin muayyanin, adapun ayat-ayat yang menerangkan kebersamaan Allah itu bersama orang tertentu adalah seperti firman Allah, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika Rasulullah berkata kepada temannya, yaitu siapa? Abu Bakar di Gua Hira itu. Oh, di Gua Sur ya. Di Gua apa itu? Yang sembunyi mau hijrah itu. Kata Rasul SAW, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, di sini terbatas pada Rasulullah dan Abu Bakar ayat ini. Surat At-Taubah ayat 40. Wa qala li Musa wa Harun, juga Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ini bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Surat Thaha ayat 46. Ini sekian ayat-ayat yang beliau bawakan bahwa Allah itu bersama makhluknya.
Wa hadhihi akhassu minal muqayyati wasfin, yang bersama orang tertentu tadi, bersama Rasul dan Abu Bakar, Nabi Musa dan Harun, ini lebih khusus dari sekedar sifat. Artinya kalau Allah bersama orang-orang bertakwa ini lebih umum dari orang tertentu ya. Nah, fal ma'iyah darajatun, sehingga ma'iyah itu, kebersamaan Allah itu bertingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Amatun mutlaqatun, umum, mutlak, tidak terbatas. Wa khasatun muqayyadatun biwasfin, yang kedua lebih rinci, lebih khusus ya, yaitu terbatas dengan sifat. Dan yang ketiga wa khasatun muqayyadatun bisyahsin, khusus terbatas dengan seseorang. Fa akhassul anwa'il ma'iyyah, paling khususnya kebersamaan Allah itu adalah yang khusus dengan orang tertentu ya, itu yang paling khusus. Sumama kuyida bisa biwasfin, kemudian lebih luas dengan yang punya sifat tadi ya, bertakwa dan baik, muhsin. Summa maka na'aman, kemudian yang bersifat umum. Itu masalah apa? Kebersamaan Allah bersama makhluknya. Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang sangat khusus. Nah, sekarang diterangkan satu-satu. Yang umum, fal ma'iyatul amma, yang dimaksud kebersamaan Allah secara umum, ya, secara umum. Tadi apa? Orang kafir, orang mukmin, baik, buruk. Maknanya tastalzimul ihatati bil khalqi ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa ghairu dzalika min ma'ani rububiyatihi. Makna kebersamaan Allah itu secara umum tadi itu bermakna liputan Allah, cakupan Allah, baik secara ilmu bahwa Allah itu mengetahui, mengilmui, Allah itu mengetahui siapapun, yang mukmin, yang kafir, yang baik, yang buruk. Juga Allah yang menguasai, Allah yang mendengar, Allah melihat, Allah menguasai mereka, dan lainnya. Itu ini maksud. Artinya orang kafir pun tidak luput dari ilmu Allah, penglihatan Allah, kekuasaan Allah. Itu yang dimaksud apa tadi? Kebersamaan Allah secara umum. Nah, beda dengan ma'iyah, kebersamaan secara khusus. Wal ma'iyatul khassah, kalau ma'iyah khusus, kebersamaan secara khusus, binau'iha, yang tadi ada dua ya, kepada orang yang sifat dan orang tertentu. Tastalzimu ma'adzalika an-nasru wat ta'yidu. Yang dimaksud kebersamaan di situ adalah pertolongan Allah dan pembelaan. Ta'yid itu pembelaan. Dan ini tentu secara umum ya dapat ya. Allah itu mengetahui, Allah itu melihat, Allah itu menguasai. Ini orang yang tertentu tadi. Dan di sini bermakna lebih khusus yang tidak didapati oleh yang umum tadi. Apa itu? Pertolongan dan pembelaan. Nah, ini yang dimaksud ma'iyah, kebersamaan. Sehingga tidak perlu sedih karena Allah siap menolong hambanya yang baik. Nah, itu bahasan pertama, yaitu bahasan pertama tadi tentang macamnya kebersamaan. Ada dua, umum dan khusus. Al-mabhatsus tsani, bahasan kedua, hal al-ma'iyah hakikatun hakikiyatun
am hiya kinayatun. Apakah kebersamaan Allah itu hakikat, hakiki, tenanan, benar-benar, atau itu hanya kinayah? Kinayah itu apa? Enggak sebenarnya. Cuma ungkapan. Ungkapan dari ilmu Allah. Ungkapan dari pendengaran Allah, penglihatan Allah, kekuasaan Allah. Nah, dari makna-makna rububiyah itu bukan berarti Allah bersama begitu. Itu makna kedua. Tapi makna pertama, ya Allah bersama. Seperti Pak Husaini bersama Pak Heru, jejer, dekat kayak gitu. Nah, mana yang benar? Ma'iyah hakikiyah, hakikat, atau makna secara makna tadi? Maksudnya itu Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Yang benar mana? Kata beliau, aktsaru ibaratis salaf rahimahullah yaqulun, kebanyakan ungkapan ulama salaf itu mereka mengatakan innaha kinayatun. Itu kinayah. Tidak bisa dipahami Allah itu hakikatnya bersama makhluknya. Tapi walaupun bersama makhluknya, kalau orang dari kalangan sufi itu ya, memahami Allah itu menyatu dengan makhluk. Jadi satu. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara Tuhan sama makhluk, antara pencipta sama yang dicipta. Nah, itu nanti pakai ayat-ayat ini juga mereka. Mereka juga pakai ayat-ayat tadi. Cuma yang salah apa? Pemahamannya. Jadi dipahami bahwa Allah bersama kita. Sehingga orang tokoh-tokoh sufi itu bisa mengatakan saya ini ya Tuhan, Tuhan ya saya. Nah, kebanyakan para ulama salaf mengatakan ini kebersamaan Allah itu maksudnya kebersamaan ilmunya, kebersamaan maha melihatnya, maha mendengarnya, kekuasaannya, dan seterusnya. Sehingga ketika Allah mengatakan wahuwa ma'akum, Allah bersama kalian itu, maksudnya apa? Allah itu alimun bikum. Allah itu tahu pada kamu, tahu pada kalian. Keadaan kalian bagaimanapun Allah itu tahu. Sami'un, Allah itu mendengar. Li'akwalikum, ucapan kalian, ucapan yang terucap dengan lisan atau hanya terbesit dalam hati. Allah itu sudah mendengar. Basirun, Allah itu melihat bi'amalikum, amalan kalian. Qadirun alaikum, halikum itu, bainakum. Allah itu mampu pada kalian. Allah itu kuasa pada kalian. Itu makna ayat wa huwa ma'akum. Allah bersama kalian. Dan ini masih umum. Ya. Wah kata. Fayufassirunaha bilazimiha. Sehingga di sini itu tafsirnya, itu lazimnya. Maksudnya lazim itu bukan berarti Allah bersama kamu. Zat Allah bukan bersama kamu. Tapi lazimnya Allah itu mengetahui, mendengar, melihat kalian. Nah, itu makna kebersamaan, bukan makna hakiki namanya. Makna apa? Kinayah. Jadi makna kebersamaan ada dua. Jadi makna apa? Hakiki dan makna kinayah. Bisa bagus ya. Kalau hakiki itu nyatu. Nah, bersama. Ini jejer kayak gini bersama. Kalau nggak hakiki, itu namanya bahasa kitabnya itu kinayah. Apa kinayah? Enggak tenanan itu maksudnya kalau bahasa kita. Kiasan. Boleh bahasa kiasan, tafsir kiasan. Itu kebanyakan tafsir salaf seperti itu.
Apakah salaf itu sepakat? Tidak ternyata. Di sini kita lihat coba. Waktara Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih ya di hadzal kitab, di dalam kitab yang sedang kita bahas ini, wa dan kitab lainnya, annaha ala haqiqatiha, bahwasanya kebersamaan itu secara hakiki, teman-teman bersama, sungguh-sungguh bersama. Sekarang kalau saya tanya dulu sebelum kita lanjutkan, kalau ketika Pak Kus misalnya telepon saudara atau ditelepon saudaranya yang jauh di timur sana misalnya, di Irian misalnya, lagi curhat ngeluh aku ini gini, ngeluh permasalahan, menghadapi masalah berat. Terus Pak Husaini bilang, tenang, aku ini bersamamu. Nah, ini hakiki apa enggak? Ini ya, kiasan. Nah, bukan hakiki ya. Tapi kalau aku sama Pak Heru ini dibilang hakiki. Nah, ini jelasnya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dikatakan Allah bersama kita, apakah seperti itu? Seperti Pak Khus sama Pak Heru. Nah, kita lihat. Wa anna kaunahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Ini dipertegas bahwa yang dimaksud Allah bersama kita ini benar secara hakikat, bahwa Allah bersama kita. Hakiki, bukan kinaya, bukan kiasan. Hanya saja, nah ini yang penting. Saya sendiri condong ke sini. Lakin laisat ma'iyyatuhu kama'iyyatil insan lil insan. Hanya saja kebersamaan Allah itu tidak boleh dan tidak bisa disamakan dengan seperti kebersamaan manusia dengan manusia. Ya, karena itu sifat Allah dan beda. Allah dengan makhluk itu beda. Ya, kalau kita ketika Pak Gus di sini, aku bersamamu, saudaranya di Papua, di Irian, ya jauh. Nah, karena orang nggak sama, orang kebersamaan orang dengan orang atau kebersamaan Allah dengan makhluk itu nggak bisa disamakan, tak boleh dikias. Itu namanya kias. Kalau disamakan itu kias namanya. Allati yumkinu an yakunal insan ma'al insan fi makanihi. Tidak sama dengan kalau manusia itu dengan manusia, bersama manusia dalam satu tempat. Li'anna ma'iyatallahi azza wa jal, karena kebersamaan Allah azza wa jal sabitatun, itu jelas di dalam ayat-ayat kebersamaan Allah dengan makhluknya itu. Wahya fi ulihi, sementara Allah itu di atas, sebagaimana ayat-ayat yang sudah lewat. Nah, maka Allah yang maha tinggi di atas itu, ya, fahuwa ma'ana, Allah bersama kita. Begitu bahasanya, Allah yang maha tinggi bersama kita. Mana, bukan, nggak boleh bahas gitu. Ya kalau kita ditanya mana, ya kok gak ketok aku, ya Nabi Musa aja nggak mampu melihatnya. Manusia ini lemah. Nah, pernah Nabi Musa minta kepada Allah untuk melihat Allah. Kalau kami masih tetap bisa kuat melihat gunung, itu kamu akan mampu melihat aku, kata Allah. Ternyata Nabi Musa ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung, gunungnya hancur lebur. Sehingga Nabi Musa pingsan, tidak mampu. Maka bahasanya seperti ini, bahasa Ahlus Sunnah ini. Maka Allah itu tinggi di atas aras dan Allah itu bersama kita.
Wa huwa 'alin 'ala arsyihi, Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Fauqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Wala yumkin bi ayyi halin minal ahwal an yakuna ma'ana fil amkinati allati nahnu fiha. Dan tidak boleh dipahami Allah itu bersama kita dalam satu tempat, di masjid, di bumi, kayak gitu. Ya. Tidak seperti itu kebersamaan Allah. Kalau masalah maha mengetahui, maha melihatnya itu sudah lewat, pembahasan itu bukan khusus. Wa ala hadza fa innahu yahtaju ila jam'i, sehingga di sini perlu penggabungan namanya, yang disebut dengan jamak. Bagaimana menjamak atau menggabungkan pemahaman tadi? Allah yang maha tinggi dan Allah yang bersama kita. Nah, itu perlu pembahasan yang lurus. Wal ma'anniru aqadalaha faslan khasan, dan penulis akan membahas secara di pasal tersendiri, secara khusus. Sayati bayanuhu, insyaallah akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Wa annahu la munafata bainal ulumi wal ma'iyyah, bahwa ayat-ayatnya itu tidak saling bertentangan. Ketika Allah terangkan bahwa Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, dan kita Allah terangkan bahwa Allah bersama kalian. Li'anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Fi sifatihi, fi jami'i sifatihi, dalam seluruh sifatnya. Maka jangan bayangkan kayak kita kebersamaan Allah. Supaya sinkron ini yang kita bahas tentang apa? Sifat Allah yang enggak sama dengan makhluknya. Fahuwa aliyun fi dunuhi. Coba ini bahasanya. Maka Allah itu maha tinggi di atas kedekatannya. Allah itu maha tinggi di atas kedekatannya. Allah maha dekat pada kita. Dan Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Nah, itu cara memahami, ini cara gabung. Qaribun, Allah itu maha dekat fi uluwihi, di atas ketinggiannya. Allah maha dekat dan Allah maha tinggi. Tidak ada yang bertentangan ayat-ayat itu. Wa daraba Syekhul Islam mathalan bil qamar. Syekhul Islam membawa contoh bulan. Bulan ini makhluk. Ini salah makhluk maksudnya. Maksudnya beliau itu makhluk sekarang. Bukan Allah dengan makhluk, tapi makhluk dengan makhluk. Dan itu dikatakan hakiki. Qala innahu yuqal, tentang bulan, ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ini di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata seperti ini. Dan juga secara hakikat seperti itu. Selama setiap kita berjalan, qamar itu selalu mengikuti kita. Zaman dari Surabaya, apa bulan di sana? Hakiki, nyata. Jalan ke Malang, sampai Malang, bulan masih sama kita. Itu hakiki. Teman sama kita aja. Nah, sama lagi ke Jakarta, loh, bulannya ikut kita ke sini. Nah, itu kan tidak mustahil, itu memang bersama kita. Itu bulan bukan bulan yang di Surabaya. Apa bulannya itu ya bulan yang di Surabaya, ya yang di Malang tadi, yang di Jakarta. Wa huwa mawdu'un fis sama, padahal bulannya itu diam di langit. Artinya bulannya itu satu di langit. Wa huwa min asgharil makhluqat, padahal bulan itu makhluk kecil. Fa kaifa la yakunu al-khaliq azza wa jalla ma'al khalqi, bagaimana membayangkan Allah yang maha besar. Bulan itu sangat kecil dibanding Allah. Bulan, seluruh makhluk ini kalau diletakkan di tangan Allah itu seperti biji sawi yang jauh tidak akan bisa
samakan dengan makhluknya. Alladzi al-khalqu binisbati ilaihi laisu bisyai'in, yang Allah kalau dibandingkan dengan makhluk sama sekali tidak ada apa-apanya. Laisu bisyai'in, tidak ada apa-apanya. Wa huwa fawqa samawatihi, Allah itu tinggi di atas arasnya. Wa ma qalahu rahimahullah fihi daf'u hujjatin ba'di ahli ta'dil. Contoh yang dibawakan oleh beliau ini adalah untuk menolak, membantah, itu menolak atau membantah alasan atau dalil yang disampaikan oleh orang-orang yang menolak Allah itu bersama kita. Ketika mereka ahlu ta'dil itu membantah ahlus sunnah. Faqalu, mereka mengatakan, antum tamna'una ta'wil. Kalian ahlus sunnah itu melarang kita untuk mentakwil. Mentakwil itu menafsirkan bukan pada makna ayatnya, makna zahirnya. Wa antum ta'awwaluna fil ma'iyah, engkau mentakwil masalah kebersamaan. Taqulun, engkau bilang al-ma'iyah, kebersamaan Allah itu di mana al-ilmu was-sam'u wal basar wal qudrah was sultan wa ma asbah dzalik. Tadi kamu bilang yang tafsirnya siapa tadi, jumhur ya, jumhur salaf yang mengatakan Allah bersama kalian itu maksudnya Allah bersama kalian ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya. Nah, fanaqulu, maka kita bantah, innal ma'iyyah haqqun ala haqiqatiha. Maka kita bantah bahwa kebersamaan Allah itu hakiki. Bukan takwil lagi, hakiki. Lakinna laisat alal mafhumil ladzi fahimahu al-jahmiyah wa nahwihim. Hanya saja kebersamaan Allah itu tidak seperti yang dipahami Jahmiyah, yaitu tadi melebur. Bi'annahu ma'an nasi fi kulli makan, yaitu memahami bahwa Allah itu bersama manusia dalam segala tempat. Wa tafsiru ba'di salaf laha bil ilmi wa nahwi tafsirun bil lazim. Kalau tadi ditafsirkan bersama ilmunya, itu namanya tafsir lazim. Nah, tafsir Allah bersama kita secara lazimnya, gitu, bukan hakikatnya. Ini dua bahasan tentang kebersamaan Allah. Yang pertama tadi tentang macamnya, ada dua, umum dan khusus. Khusus dibagi dua, yaitu sifat dan orang tertentu. Kemudian yang kedua masalah maknanya. Hakikat atau kinayah. Yang paling sahih apa? Hakikat Allah itu bersama kita hakiki, tapi jangan disamakan, dikias dengan kebersamaan manusia dengan manusia, atau seperti bulan bersama kita misalnya. Allah itu jauh dari kebersamaan dengan makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka